Coba bayangin, gelap, kamu sendirian, satu-satunya cahaya datang dari layar ponsel, nyorot ke wajahmu. Pagi bahkan belum benar-benar mulai, tapi kamu udah ngasih dosis racun pertama buat hari ini. Cuma dengan satu geseran jempol, kamu secara nggak sadar buka pintu buat ngejudge hidupmu sendiri, dan seringnya kamu cap hidupmu itu gagal. Nah, inilah yang mau kita bedah. Halusinasi perbandingan. Ya, ini tuh kayak sebuah ritual menyiksa diri yang anehnya kita lakukan secara sadar. Setiap scroll ke bawah itu jadi cara baru buat bisikin ke diri sendiri, gue emang nggak cukup baik. Dan semua ini terjadi bahkan sebelum kopi pagimu sempat nendang. Di layar itu, kamu lihat mereka. Teman lama yang lagi liburan keliling Eropa, influencer dengan karir yang kayaknya mulus banget, pasangan yang kelihatan romantis terus. Terus, kamu lihat pantulan dirimu di layar yang gelap. Rambut masih aut-autan, kepikiran cicilan motor bulan depan, dan tumbukan piring kotor di dapur yang kayaknya lagi ngetawain kamu. Tiba-tiba, kamu merasa kecil banget. Ketinggalan jauh. Oke, kita masuk ke bagian pertama dari horor pagi hari ini, racun yang ada di ujung jarimu. Ini sebenarnya tentang satu pertanyaan penting. Kenapa sih kamu rela ngebakar rumahmu yang asli, yang nyata, cuma karena silau ngelihat istana pasir digital punya orang lain? Oke, ini dia kesalahan fatalnya. Logikanya nggak nyambung. Kamu itu lagi ada di tengah perang asimetris. Kamu bawa semua kekacauan di balik layar hidupmu, semua keraguan, panik, proses yang berantakan, terus kamu adu sama hasil akhir mereka yang udah dipoles, udah diedit, udah dikasih filter. Ya jelas, ini pertarungan yang nggak bakal pernah bisa kamu menangkan. Coba deh lihat perbandingannya. Di sisi kiri, ada kamu dengan semua proses yang penuh lumpur, air mata, dan kepanikan. Nah, di sisi kanan, ada mereka dengan senyum sempurna yang mungkin udah lewat 10 kali editan. Ini tuh sama aja kayak membandingin dapur yang berantakan pas lagi masak sama foto makanan cantik yang udah jadi di menu restoran. Nggak adil banget kan? Dan ini nih intinya, kamu ngehukum diri sendiri gara-gara perbandingan yang nggak seimbang ini. Kamu pada dasarnya nyiksa dirimu sendiri cuma karena kamu seorang manusia. Manusia yang punya proses, yang punya kekacauan. Nah, sekarang ilusi ini jadi makin dalam lagi. Kita masuk ke panggung palsu dunia maya. Tempat di mana kita ngerasa iri sama sesuatu yang sebenarnya nggak nyata. Kamu itu lagi cemburu sama hantu. Ada seorang filsuf, Jean Baudrillard, yang punya istilah keren buat ini, simulakra. Gampangnya gini, ini kondisi di mana topiannya jadi kelihatan lebih nyata dari yang asli. Artinya apa? Artinya, sosok sempurna yang kamu lihat di media sosial itu, yang bikin kamu iri setengah mati, itu sebenarnya cuma karakter fiksi. Dan yang parah, kita semua percaya sama fiksi itu. Coba bayangin skenario ini. Ada pasangan lagi berantem hebat, nangis-nangis. Tiba-tiba, mereka berhenti. Lap air mata, pasang senyum paksain buat selfie, terus posting dengan caption, "My one and only." Habis itu, ya lanjut berantem lagi. Itulah panggungnya. Atau ini, di balik handphone baru atau tas mahal yang dipamerin, mungkin ada tumpukan tagihan pinjol yang menghantui tiap malam. Jadi kamu merasa kecil di hadapan sebuah topeng, sebuah persona yang diciptakan buat nutupin kerapuhan yang mungkin aja sama persis kayak yang kamu rasain. Oke, terus apa sih harga yang harus kita bayar buat semua ilusi ini? Ini bukan cuma soal sedih sesaat loh. Ini tentang gimana kamu secara aktif memakan kebahagiaanmu sendiri. Semacam kanibalis merasa syukur ya. Coba renungin kalimat ini deh. Perbandingan itu bukan maling yang ngambil motor atau dompetmu, bukan. Dia jauh lebih licik. Dia mencuri kemampuanmu untuk merasa cukup, untuk menikmati apa yang udah kamu punya. Mungkin kamu baru aja lunasin cicilan motor setelah nabung bertahun-tahun, dan rasanya bangga banget. Terus dalam sepersekian detik pas lagi scroll, kamu lihat temanmu posting mobil barunya. Seketika itu juga, rasa banggamu yang nyata itu langsung hancur, kayak nggak ada artinya sama sekali. Nah, ini dia efeknya. Kopi yang dibuatin pasanganmu jadi terasa hambar. Rumah kontrakanmu yang tadinya nyaman, tiba-tiba terasa sempit dan pengap. Pasanganmu yang setia mendampingi, kok kayaknya jadi banyak kurangnya. Dan puncaknya, hidupmu terasa seperti sebuah kegagalan total. Sekarang, aku mau tanya sama kamu dan coba jawab jujur di dalam hati. Kenapa kamu ngasih remote control kebahagiaanmu ke orang asing di dunia maya? Orang yang bahkan nggak tahu namamu, tapi bisa nentuin kamu boleh bahagia atau enggak hari ini. Kenapa? Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana cara keluar dari penjara digital ini? Jawabannya cuma satu, kembali ke realita. Realita yang berantakan dan tanpa filter. Emang sih, realita itu nggak secantik feed Instagram.
Realita itu kadang kasar, penuh kekurangan, dan jujur aja seringkali ngebosenin. Tapi, juga di sanalah kamu bisa benar-benar bernapas lega. Keaslian itu adanya di dalam kekacauan itu, bukan di dalam kotak-kotak layar yang sempurna. Ini panggilan buat kamu. Udah cukup jadi penonton di bioskop kehidupan orang lain. Saatnya kamu jadi aktor utama di filmmu sendiri. Nggak apa-apa kalau naskahnya berantakan dan panggungnya sederhana. Yang penting, ini ceritamu. Caranya? Kedengarannya simpel, tapi aku tahu ini nggak gampang. Pertama, coba deh letakkan ponselmu. Jauhi sumber racunnya sejenak. Kedua, rasakan duniamu yang nyata. Cium aroma masakan ibumu, rasain hangatnya matahari pagi, dengerin suara anak-anak main di luar. Ketiga, dan ini yang paling penting, hargai prosesmu sendiri, apapun itu. Dan tolong, ingat ini baik-baik. Jadikan ini mantra buat kamu. Hidupmu, bukan konten. Hidupmu itu ada buat dijalanin, dirasain, dinikmatin, bukan buat dipamerin dan diukur pakai likes. Oke, sebelum kita selesai, aku mau kasih kamu satu PR kecil. Coba malam ini sebelum tidur pikirin, apa sih satu hal dalam hidupmu yang selama ini kamu benci karena ngebandingin sama orang lain? Mungkin kerjaanmu, mungkin rumahmu, atau mungkin bentuk tubuhmu. Bisa nggak kamu coba, hanya untuk malam ini aja, untuk melihat hal itu sebagai bagian dari kekacauanmu yang indah dan asli. Coba deh,